Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Ibu berharap semuanya sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar di tema 4, Hidup Bersih dan Sehat, subtema 2, Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah, muatan pelajaran matematika. Anak-anak, agar pembelajaran berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah 1. Anak-anak mampu menulis macam-macam bangun datar. Yang kedua, anak-anak mampu mengelompokkan bangun datar. Yang ketiga, anak-anak mampu menentukan pola barisan bangun datar. Baik anak-anak, yang pertama kita pelajari adalah macam-macam bangun datar, yaitu segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, segitiga. Perhatikan benda-benda berikut ini. Ada segitiga pengaman, ada penggaris, dan ada gantungan baju. Amati masing-masing permukaan benda ini ya. Benda-benda ini memiliki permukaan yang berbentuk segitiga. Ciri-ciri segitiga adalah memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Pasti masih ingat kan? Nah, titik sudut itu merupakan titik pertemuan antara dua garis. Sisi merupakan batas dari bangun datar, sedangkan sudut merupakan pertemuan antara dua garis. Nah, berikut ini macam-macam bentuk segitiga. Yang pertama, segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku karena satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki. Mengapa disebut segitiga sama kaki? Karena mempunyai dua sisi yang sama panjang. Pada gambar ini, sisi kiri dan kanannya mempunyai panjang sisi yang sama. Jadi, dinamakan segitiga sama kaki. Kemudian yang ketiga, segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang karena ketiga sisinya berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya berbeda besarnya. Kemudian yang keempat, yaitu segitiga sama sisi. Segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama panjangnya. Bangun datar yang kedua yaitu segi 4. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada gambar jam dinding dan rubik. Kalau kita perhatikan, benda-benda ini permukaannya berbentuk segi 4. Dengan ciri-ciri memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Segi 4 juga ada macam-macamnya, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan jajar genjang. Anak-anak, bangun datar persegi dan persegi panjang ini memiliki perbedaan. Nah, pada persegi, keempat sisinya sama panjang, sedangkan pada persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang, ya. Jadi sisi yang atas dan bawah sama panjangnya. Kemudian sisi dan yang kiri dan kanan itu sama panjang. Bangun datar segi 5. Segi 5 adalah bangun datar yang memiliki ciri-ciri sisinya 5, sudutnya 5, dan titik sudutnya 5. Kemudian yang keempat adalah segi 6. Bangun datar segi 6 ini memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Nah, sekarang mari kita kelompokkan
berbagai bangun datar berikut, yang mana yang termasuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, anak-anak, perhatikan gambarnya, kemudian nanti kita kelompokkan mana yang termasuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6 ya. Nah, yang ini sudah jelas bahwa termasuk bangun datar segitiga. Kemudian, nah bangun datar yang ini termasuk segi 4 karena berbentuk segi 4. Kemudian yang ini termasuk segi 5. Kemudian yang gambar-gambar ini termasuk segi 6. Lalu kemudian kita akan belajar tentang pola barisan bangun datar. Pola adalah perulangan suatu bentuk yang susunannya teratur. Pola bangun datar dapat disusun dari 2 atau lebih bangun datar. Perhatikan pola 2 jenis bangun datar berikut ini ya. Ada segitiga dan segi 4. Kemudian berulang lagi segitiga dan segi 4. Bangun apa ya yang untuk mengisi titik-titik ini? Nah, karena kita tadi sudah melihat pola pertama dan kedua, yaitu segitiga dan segi 4, maka titik-titik ini kita isi dengan bangun segitiga dan segi 4. Jadi pola bangun datarnya berulang ya. Segitiga, segi 4. Segitiga, segi 4. Segitiga, segi 4. Nah, seperti itu ya, Nana. Kemudian berikutnya, pola dari 3 jenis bangun datar. Ada lingkaran, kemudian persegi panjang, dan segitiga. Kemudian ada lingkaran, ada titik-titik, dan titik-titik. Kemudian ada lingkaran, ada persegi panjang, dan ada segitiga. Jadi amati urutannya ya. Maka lingkaran, persegi panjang, segitiga. Kemudian ada lingkaran lagi. Nah, kita lihat urutan sebelumnya. Setelah lingkaran itu adalah persegi panjang dan segitiga. Nah, maka itulah untuk menjawab titik-titik tersebut ya, persegi panjang dan segitiga. Kemudian dilanjutkan lagi lingkaran, kemudian persegi panjang dan segitiga. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, begitu ya cara menentukan pola barisan bangun datar. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.